Dinten Kang Kamela. Wah, terus sampean mesti kok bentungi nak kene ngono. Nggih, kula seminggu pisan mriki setor. Oh, sudah bisa setor. Nggih, mboten bentengi. Sampean pikirin Mas, anak Boten kelawan gorengane Mbak, mampir teng pinggir rumah sakit. Yo, terus omahe sampean sak jen pundi omahe? akhire liyan niku kula, tapi sakniki kontrak kula. Akhire nggih kriya. Walah, kan mboten gadah nomor telepon tak gak niku lho. Mboten gadah Mbak. Walah. Entene coba kula, tapi kula mboten cemerap. Nomere kate coba kula nggih mboten cemerap nek kula ngambil ngeten Mbak. Oh, mboten semerap. Kok asale? Maafin Mbak. Arek niki niku apa jenenge? Pipin. Mempunyai ngaten ini mbak dulu yang dipanggil. Kalau niku kadang-kadang golek sampean ketemu beras, ketemu batak ngoten lho. Tapi sampean mboten mesti ya sampean dia. Tunggal minggu kadang cepule dinten pisan. Kula pikir. Lah ya nek ana iki lho dulu lek wonten nomor telepon lah. Pak minggu. Jam Mbak. Pak kula niku kudu berdoa buat sampean, Mbak. Kula niku saat Mbak, tapi kok lewat kene ketepaan ana sampean, ada sampean nek terus ono nganu. Tuhan, Bapak sih Pak. Tuhan, Bapak Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Berikan juga Tuhan berkatnya melimpah rezeki Tuhan, supaya Bapak Tuhan boleh bertahan hidup dan menikmati Tuhan dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kita roti setiap hari lancar Tuhan, mendapatkan Tuhan yang banyak yang bertahan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus dalam Alhamdulillah. beri kemarin tak terima lagi Pak nggih. Mana kawa kada rezekine. Nggih, lihat nanti nggih. Cuman Mas. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Jadi teman-teman, tadi itu adalah namanya Bapak Arif. Bapak Arif ini pertamanya saya lihat itu kok bukan sering banget sih, sekitar seminggu sekali lah. Dia itu selalu duduk di gelap-gelap di daerah Sumur Welut Pratama, di Pratama deketnya SMP 34 Pratama itu gelap banget di situ. Saya itu pertamanya kalau lewat situ naik motor jam 9 malam gini, saya tuh pikir tuh dia tuh siapa gitu loh, badut duduk di tengah jalan, duduk di pinggir jalan sambil dada gini. Saya tuh kaget pertama, tak pikir hantu. Terus saya lihat, kasihan sekali dia tuh duduk di gelap-gelap. Terus ya saya seadanya aja, saya kasih berapa gitu. Terus pokoknya setiap 10 hari atau 7 hari gitu dia mesti di situ. Nah, tadi ini saya tuh habis belanja buat kebutuhannya besok makan anak-anak. Setelah belanja, di dompet saya cuman ada berapa puluh ribu aja ya, karena hidup saya juga setiap hari bergantung kemurahan Tuhan. Saya nggak pernah punya tabungan atau uang lebih. Setiap hari saya hidup karena kemurahan Tuhan untuk makan saya dan anak saya, sehingga ya yang sisa di dompet itu berapa saya ingin berbagi, ya sudah, apa yang saya punya saya ingin berbagi. Nah, tadi tuh saya itu kebetulan kok lihat orang itu lagi. Saya itu penasaran ya. Setelah saya turun aja, saya penasaran. Terus saya tanya, ya tadi kan mungkin karena kondisinya di jalanan rame, mungkin enggak dengar ya. Percakapannya tuh kayak gini loh. Namanya tuh Pak Arif.
Bapak Arif itu rumahnya di Krian. Bayangkan di sini tuh kan tempat tinggal saya ini kan di Sumur Welut Lakar Santri. Rumahnya di Krian. Lah kalau dia jadi badut ngamen, dia jalan dari Krian ke sini. Sini ke Krian. Saya tanya, lah kok jauh gitu loh. Terus dia bilang, iya karena badutnya ini setoran. Duh, kenapa kok badutnya setoran? Kok nggak beli sendiri? Dia bilang mahal. Karena badut itu sekarang 2 juta. Dia nggak punya uang. Yang badut biasanya itu loh nak. Oh, yang badut di gelap-gelap itu loh. Ya Hana. Ya. Aku main gini-gini. Ya. Tuh. Terus saya tergerak gitu loh ya untuk mendoakan. Terus saya tanya. Dia bilang sambil nangis gini matanya, sambil batuk-batuk dia, udah tua rupanya. Dia bilang anaknya nggak ngerti kalau dia itu selama ini profesinya menjadi pengamen badut. Karena anaknya itu gengsi. Malu anaknya. Jadi nanti dia pulang itu nggak jadi badut karena badutnya sudah disetorkan. Nanti besok pagi dia berangkat, dia juga anaknya nggak tahu kalau dia badut. Jadi dia ambil lagi itu. 1 hari tuh setoran badutnya itu 15.000. Nah sedangkan dia kan nggak mesti penghasilannya, sampai jauh dia jalannya. Terus saya ya saya memberi, tadi saya kasih ya sekedar minum sama teh hangat aja sama uang 20.000 karena saya nggak punya uang. Tapi intinya begini, saya cuma pengen mendoakan saja supaya kalau saya sangat terbatas, saya ini orang miskin juga, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan Yesus. Saya ingin berbagi berkat, saya ingin berbagi kasih. Apa yang saya punya, ya saya berikan. Yang saya punya, ya. Saya nggak bisa beri. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya ingin membagi kasih Tuhan. Saya sentuh, ya tadi saya sentuh pundaknya. Saya bertanya, saya selalu bertanya kepada orang-orang. Saya tidak langsung berdoa ya, karena itu adalah privasi. Saya selalu bertanya, maukah saya berdoa buat Bapak? Iya, dia bilang iya. Dan saya selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena memang saya ingin mereka mendengar nama Yesus. Dan saya percaya setiap saya berdoa di dalam nama Yesus ada kuasa. Apa yang saya tidak bisa beri, itu akan diberikan Tuhan kepada dia. Saya percaya. Tadi saya sudah minta nomor teleponnya, tapi dia nggak punya telepon. Ya. Barangkali misalkan ada berkat atau saya diberkati oleh Tuhan, saya bisa berbagi berkat. Tapi ternyata dia bilang ya saya di sini 7 hari sekali, itu 10 hari sekali. Yaitu kesaksian saya. Teman-teman, saudara-saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita memiliki iman, kita juga mesti berbuat. Ya. Berdoa, kita doakan orang, karena hanya Tuhan yang bisa menolong seseorang. Karena kita adalah terbatas. Saya berdoa sama Tuhan supaya saya diberkati, karena saya juga ingin memberkati. Dan saya percaya setiap saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang yang yang kaum yang orang-orang yang istilahnya lemah gitu ya. Karena saya ini ya saya merasakan ya, saya juga orang lemah sama. Apalagi dulu masa kecil juga. Tapi memang keadaan saya saat ini memang jauh lebih mengalami kemurahan Tuhan, jauh lebih mengalami kasih Tuhan, karena saya mengandalkan Tuhan 100%. 100% saya mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa mengandalkan gaji saya, karena gaji saya itu
hitungan hari saja sudah habis. Saya nggak ngerti bagaimana cara beli susunya Lydia, bagaimana cara memberikan makan anak-anak saya nggak ngerti loh. Saya tapi bergantung sama Tuhan, dan Tuhan sampai saat ini memberikan kemurahan yang kebajikan yang wow. Yang saya ingin membagi kasih Tuhan itu untuk orang-orang yang lain gitu loh. Saya ingin orang-orang juga menikmati kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan dengan apa yang saya miliki. Uang sisa belanja ya berapa puluh ribu, sudah saya kasih aja. Saya punyanya itu. Kalau saya punya banyak, saya kasih lebih banyak. Saya ingin mendorong saudara-saudara sana juga. Ayo, jangan hidup bagi diri sendiri yuk. Karena orang yang kikir, hadapannya itu akan kekurangan. Ayo kita miliki hati Tuhan yang tidak menghendaki satu orang binasa. Kita nggak akan pernah mengerti kapan penuaian jiwa-jiwa itu. Tapi ketika kita membagi kasih Tuhan, kita berdoa dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan bekerja. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Demikian sharing saya. Semoga memberkati kita semua. Tetap semangat dan sukacita dalam Tuhan. Shalom, God bless you. See you next time.